Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح أو في قراءة كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 852 من الهجرة النبوية. Nah, pembahasan terakhir selesai dalam pembahasan ziyadatus siqah. Nah, ziyadah as-siqah. Tsumma qala rahimahullahu taala, pada pembahasan berikutnya berkenaan dengan perbedaan antara syadz wal mahfuz serta al-munkar wal ma'ruf. Qala rahimahullah fa in khulifa ay ar-rawi bi arjaha minhu limazidi dhabtin au kasrati adadin au ghairi dzalika min wujuhi tarjihat farajihu yuqalu lahu al-mahfuz wa muqabiluhu wa huwa al-marjuhu yuqalu lahu asyadz. Nah, kata beliau, kalau perawi tersebut, ya, yang dimaksud dengan perawi tersebut di sini adalah perawi yang makbul, perawi yang thiqah atau yang hasan. Perawi yang thiqah atau hasan. Kalau dia diselisihi bi arjah minhu, diselisihi oleh rawi yang lebih rajih dibandingkan dirinya, lebih dhabit, lebih kuat dhabatnya dibandingkan dirinya, atau lebih banyak jumlahnya, dikatakan limazidi dhabtin au kasrati adadin, apakah lebih kuat dhabatnya ataukah lebih banyak adatnya, atau faktor lain ya yang merupakan wujuh at-tarjihat yang menyebabkan dia lebih rajih. Misalnya dia menyelisihi rawi yang sama tingkatan dengan dia, sama-sama thiqah, kemudian jumlahnya pun 1 lawan 1, tapi ini orang yang menyelisihi dia ini meriwayatkan dari bapaknya dan dia juga meriwayatkan dari bapak orang tersebut. Maka tentunya di sini riwayat anak dari bapak lebih kuat dibandingkan saya ini meriwayatkan dari bapaknya dia. Nah, ini termasuk wujuh at-tarjihat. Atau misalnya wujuh at-tarjihat sama-sama thiqah, sama-sama tingkatannya, tapi dia adalah murid seniornya si fulan, asbatun nas fi fulan. Ya, asbatun nas fi fulan. Sama-sama 1 lawan 1 dan sama-sama thiqah, tapi dia punya kelebihan dari guru tersebut, yakni dia khawas talamidhi. Dia misalnya murid terdekatnya atau salah satu murid-murid terdekatnya. Ataukah misalnya ini hadisnya orang Kufah, ya, yang menyelisihi saya orang Kufah, saya bukan orang Kufah, saya orang luar Kufah, ya, maka tentunya dia sebagai orang asli di Kufah memiliki kelebihan dibandingkan saya yang orang luar Kufah, yakni ahlu balad a'rafu bihadisihim, bahwa penduduk suatu negeri lebih tahu tentang hadis yang beredar di negerinya dibandingkan orang luar. Nah, ini semua wujuh at-tarjihat namanya. Sisi-sisi yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk merojihkan yang satu dibandingkan yang lain. Nah, kata beliau rahimahullah, farrojih, ya, kalau ada seorang perawi yang makbul, kemudian diselisihi dengan yang lebih rojih diselisihi oleh yang lebih rojih dibandingkan dia dari beberapa atau dari salah satu dari berbagai sisi tarjihat, maka farrojih yuqalu lahu al-mahfud. Maka yang rojih dikatakan hadisnya apa? Mahfud. Sementara yang muqabiluhu, yakni yang marjuh dikatakan apa? Dikatakan asyadz. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan hadits asyadz menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa asyadz adalah mukhalafatul maqbuli liman huwa aula minhu. Mukhalafatul maqbuli liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang makbul, yakni thiqah maupun hasan, dia menyelisihi rawi yang lebih utama dibandingkan dia.
baik utama dari sisi jumlah, yakni dia lebih banyak, ataukah lebih utama dari sisi apa? Dari sisi dobat. Dia lebih kuat dobatnya dibandingkan saya misalnya. Ataukah aujuh yang lain dari aujuh at-tarjihat. Nah, maka syadz yang roji dinamakan al-mahfuz, sementara yang marjuh ini yang dikatakan hadits syadz. Misalu dzalik, dan sebelumnya hadits syadz ini termasuk min qabilil mardud. Hadits syadz termasuk min qabil al-mardud, termasuk hadis-hadis yang mardud. Ya, termasuk hadis-hadis yang dhaif dengan tingkat kedhaifan yang parah. yakni dhaif yang la yanjabir. Hadits syadz ini, lafaz yang syadz ini dhaifnya la yanjabir. Tidak bisa dikuatkan. Mengapa tidak bisa dikuatkan? Tidak bisa mendukung dan tidak bisa didukung? Dikarenakan hadits syadz ini muncul karena kesalahhafalan. Asalnya riwayat itu tidak ada, cuman muncul dari salah hafalnya seorang perawi yang siko ataupun yang hasan. Maka tidak mungkin kita menguatkan suatu riwayat yang asalnya tidak ada, muncul murni karena kesalahhafalan, kemudian didukung dengan riwayat yang lain misalnya. Itu nggak bisa. Karena itulah hadits yang syadz ini masuk dalam kategori dhaif yang la yanjabir, yang tidak bisa menguat. Misalu dzalik, ma rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min tariq Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Ausajah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, anna rajulan tuwfiya ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warisan illa maula huwa a'taqahu. 6. Bahwa ada seorang lelaki yang meninggal pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada keturunannya kecuali seorang maula yang dia bebaskan, yakni maula karena apa? Riq. Tadinya dia budaknya, kemudian dia merdekakan. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan hartanya kepada maulanya tersebut. Nah, ini tentunya yukhalif, ya, menyelisih apa yang masyhur dalam masalah ini, di mana seorang budak tidak bisa mewarisi harta majikannya. Apalagi di sini apa? Di sini maula, bekas budak, sudah tidak ada hubungan. Cuman maula saja, hubungan maula. Nah, namun hadis ini menunjukkan hal tersebut. Nah, al-hadis. Baik, kata beliau rahimahullahu taala wa taba ibnu. Sekarang beliau ingin menjelaskan bahwa riwayat ini riwayat yang syadzah. Ya, hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai beramal, ya, karena riwayatnya syadzah. Dari mana sisi syadznya? Kata beliau wa taba ibnu Uyainah ala waslihi ibnu Jurayj wa ghairuh. Wa khalafahum Hammad ibn Zaidin farawahu an Amr ibn Dinar an Ausajah wa lam yadhkur Ibnu Abbas. 6. Wa qala Abu Hatim al-mahfudhu hadits Ibnu Uyainah intaha. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, Sufyan Ibnu Uyainah ini diikuti oleh Ibnu Jurayj. Didukung oleh Ibnu Jurayj apa namanya? Yang meriwayatkannya secara mausul. Meriwayatkan secara apa? Secara mausul. Kemudian jadi di sini madarul isnadnya pada Amr bin Dinar. Ini madarul isnad atau makhrajul hadis. yakni tempat berkumpulnya, titik ketemunya semua sanad. Namanya makhrajul hadis atau madarul isnad. Ini pada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar memiliki beberapa orang murid yang mana murid-muridnya berselisih riwayatnya dari Amr bin Dinar. Sufyan Ibnu Uyainah beserta Ibnu Jurayj wa ghairuhu, kata Ibnu Hajar, dan selainnya juga ada rawi lain selain Ibnu Jurayj, ya. Jadi Ibnu Uyainah, Ibnu Jurayj dan selainnya meriwayatkan dari Amr bin Dinar dengan sanad di atas, yakni dengan mausul dari Aus saja, dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian diselisih oleh Hammad bin Zaid, beliau meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Aus saja langsung, ya, ke kisah tanpa menyebutkan Ibnu Abbas, yakni meriwayatkannya secara mursal. Meriwayatkannya secara mursal. Maka di sini Ibnu Uyainah atau Ibnu Uyainah apa namanya? Mukhalafah dengan Hammad bin Zaid. Yukhalifu Hammad bin Zaid. Di mana Hammad bin Zaid ini termasuk rawi yang apa namanya? Thiqah. Ya, bahkan lebih dari sekedar thiqah Hammad bin Zaid ini. Namun Ibnu Uyainah juga demikian. Ibnu Uyainah juga demikian. Maka dari sisi dhabat sama. Namun Ibnu Uyainah memiliki tambahan pendukung, di mana Ibnu Jurayj juga seorang rawi yang thiqah.
rahimahullahu taala, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij. Nah, maka di sini setidaknya 3 lawan 1. Ibnu Uyainah, Ibnu Juraij, wa ghairuhu setidaknya anggaplah 1 orang, berarti bertiga menyelisihi Hammad bin Zaid. Kata beliau, qala Abu Hatim, al-mahfudhu hadis Ibnu Uyainah. Hadithu Ibnu Uyainah. Intah. Ya, Abu Hatim mengatakan bahwa yang mahfudh ini apa? Riwayatnya Ibnu Uyainah. Ya, berarti apa? Yang syadz adalah riwayatnya Hammad bin Zaid yang meriwayatkannya secara mursal. Kata beliau, fa Hammad bin Zaid min ahli al-adalati wal dhabt. Wa ma'a dzalika rajjaha Abu Hatim riwayat man hum aktsaru adadan. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Hammad bin Zaid termasuk ahlul adalah wal dhabt, yakni thiqah, bahkan lebih dari sekedar thiqah. Nah, tapi bersamaan dengan itu Abu Hatim merojihkan ya riwayat rawi yang apa? Riwayat mereka yang lebih banyak jumlahnya. Dalam hal ini Ibnu Uyainah, Ibnu Juraij dan selainnya. Wa urifa min hadat taqrir, dari penjelasan ini jelas bahwasanya annasyadza ma rawahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu. Jelaslah bahwasanya syadz adalah riwayat makbul yang menyelisihi rawi yang lebih utama dibandingkan dirinya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa hadza huwal mu'tamadu fi ta'rifi syadzi bihasabil istilah. Dan inilah yang mu'tamad ya dalam definisi hadits syadz berdasarkan apa? Istilah. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, wa in waqa'atil mukhalafatu ma'ad dha'fi farrajihu yuqalu lahul ma'ruf wa muqabiluhu yuqalu lahul munkar. 6. Adapun kalau rawi yang menyelisihi ini atau penyelisihan ini, ya salah satunya merupakan rawi yang dhaif. Ya, dia merupakan rawi yang dhaif. Maka yang rajih dinamakan hadis ma'ruf dan muqabilhu yakni al-marjuh dikatakan apa? Al-munkar. Baik. Maka di sini akan diterangkan nanti oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, endingnya nanti ya di akhir, bahwa asyadz dan al-ma'ruf atau al-munkar itu memiliki persamaan dan perbedaan. Asyadz dengan al-munkar perbedaannya adalah sama-sama terjadi mukhalafah. Ya, sama-sama terjadi mukhalafah dan sama-sama dia yang marjuh. Sama-sama dia yang marjuh. Baik syadz maupun yang munkar, dia yang marjuh. Perbedaannya kalau syadz ya, yang marju itu adalah rawi yang makbul, yakni thiqah ataupun hasan. Sementara yang apa namanya? Yang mungkar ya, dia adalah rawi yang dhaif. Nah, nanti akan diterangkan kesimpulan dari Ibnu Hajar rahimahullah. Sekarang misal mungkar. Misaluhu ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariqi Hubayyib ibni Habib. Min tariqi Hubayyib ibni Habib wa huwa akhu Hamzah ibni Habib Az-Zayyat Al-Muqri. Nah, yakni Hubayyib ibn Habib ini saudara dari Hamzah Al-Muqri, salah seorang apa? Qurra as-sab'ah, qiraah Hamzah. Ini Hamzah ibn Habib Az-Zayyat Al-Muqri. Nah, beliau saudaranya Hamzah Al-Muqri ini. Hubayyib ibn Habib meriwayatkan dari an Abi Ishaq. Abi Ishaq di sini yakni Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Abu Ishaq As-Sabi'i anil Aizar ibni Huraits an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajja wa shoma wa qara dhaifa dakhala al-jannah. Siapa yang menegakkan salat, menunaikan zakat, haji, puasa dan memuliakan tamu, menjamu tamu, maka dia masuk surga. Baik. Qala Abu Hatim huwa munkaru. Abu Hatim mengatakan ini hadis mungkar. Kenapa? Lianna ghairahu minas thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwal ma'ruf. Karena selainnya, yang dimaksud selainnya di sini adalah siapa? Hubayyib ibn Habib. Ya. Hubayyib ibn Habib. Selain Hubayyib ibn Habib dari kalangan perawi yang thiqah, isyarat bahwasanya Hubayyib ibn Habib ini adalah rawi yang dhaif. Hubayyib ibn Habib ini rawi yang dhaif. Kata beliau, karena selain Hubayyib ini dari kalangan perawi thiqah meriwayatkannya dari Abu Ishaq As-Sabi'i secara mauquf. Secara mauquf yakni dari ucapan Abdullah bin Abbas. Dari ucapan Abdullah bin Abbas. Ataukah iya, dari Ibnu Abbas secara mauquf.
dari Ibnu Abbas secara mauquf. Taib. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, atau sebelumnya kita jelaskan dulu. Jadi Abu Hatim rahimahullah mengatakan ini hadis mungkar. Kenapa mungkar? Karena Hubay bin Abi Habib dia adalah rawi yang dhaif dan menyelisih perawi siqat. Di mana perawi siqat meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Al-Aizar ibn Hurais, dari Ibnu Abbas min qawlihi, dari ucapannya Ibnu Abbas. Jadi kalimat ini man aqama shalah dari ucapannya Ibnu Abbas. Iya. Jelas ya? Madarul isnad pada Abu Ishaq As-Sabi'i. Makhrajul hadis pada Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Ada setidaknya beberapa orang yang meriwayatkan dari beliau. Ya, yang pertama Hubay bin Abi Habib meriwayatkan dari Abu Ishaq dengan sanadnya mausul, secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ya jamaah dari perawi yang siqat, nggak disebutkan di sini siapa nama-namanya, ya, jamaah dari rawi yang siqat meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Al-Aizar ibn Hurais, dari Ibnu Abbas mauqufan min qawlihi. Maka kata Ibu Abu Hatim mengomentari riwayat yang marfu dari riwayatnya Hubayib, kata beliau ini mungkar. Ini mungkar karena Hubayib ini rawi yang dhaif. Taib. Ini perhatikan dua contoh yang disebutkan di sini oleh, atau sebelumnya disebutkan oleh muhaqqiq ya hafizahullahu taala, bahwasanya kalam Abu Hatim di sini diriwayatkan atau disebutkan oleh Ibnu Hajar bil makna. Kelihatannya kata beliau ini dari hafalannya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau tidak langsung melihat ke teks ucapannya Abu Hatim. Kelihatannya ini dari hafalan beliau sehingga beliau meriwayatkan atau menyebutkan secara makna. Adapun yang tersebut dalam ilal, ucapan Abu Hatim, teksnya adalah adapun yang tersebut dalam ilal Ibnu Abi Hatim, ucapan ini adalah ucapannya Abu Zur'ah, bukan Abu Hatim. Ucapannya ini adalah ucapan Abu Zur'ah, bukan Abu Hatim. Itu pun dengan lafaz hadza haditsun munkar. Innama huwa an Ibni Abbasin mauqufa. Begini lafadznya Abu Zur'ah. Ini adalah hadis yang mungkar. Hadza haditsun munkar. Innama huwa an Ibni Abbasin mauqufan. Yang benarnya hadis ini mauquf dari Ibnu Abbas. Jelas ya? Jadi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala melakukan dua ketidaksengajaan dalam kekeliruan dalam menukil, tidak sengaja ya, melakukan kekeliruan dalam menukil, dan tentunya ini manusiawi ya, karena kelihatannya beliau menulisnya dari hafalannya. Kekeliruan yang pertama, beliau menisbatkan ucapan ini kepada Abu Hatim padahal yang benarnya ini ucapan Abu Zur'ah. Kemudian yang kedua, beliau membawakan lafadznya huwa munkarun li'anna ghairahu minas thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwal ma'ruf, ya, padahal lafadznya Abu Zur'ah innama huwa an Ibni Abbasin mauqufan. Demikian kata Syekhuna Thariq hafizahullahu taala dalam tahqiq beliau terhadap Nuzhatun Nadhar. Thariq bin Awadillah hafizahullahu taala. Ya, ala kulli hal ini kritikan dari beliau, ya bisa jadi masuk ya. 6 ihtimal yang beliau sebutkan di sini bisa jadi benar, yakni dari hafalannya, atau bisa jadi juga ada referensi yang lain dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tapi asalnya ketika dikatakan Ibnu Abi Hatim, maka referensi paling utamanya adalah dalam Kitabul Ilal, dan itu sudah dicek bahwa yang mengomentari hadis ini adalah Abu Zur'ah, bukannya Abu Hatim. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa urifa bihadza anna baina syadzi wal munkari umuman wa khususan min wajh. Ini kalimat umuman wa khususan min wajh artinya apa? Dia punya persamaan, punya perbedaan. Ini simpelnya. Kalau disebutkan, didapati dalam kitab-kitab para ulama dalam mengomentari dua istilah, dua lafadz, ya, dua definisi, kemudian dikatakan dua lafadz ya, dua istilah, kemudian dikatakan keduanya itu bainahuma umumun wa khususun min wajh, maka maksudnya ada persamaannya, ada perbedaannya. Itu maksud kalimat ini. Umuman wa khususan min wajh. Kata beliau, li'anna bainahuma ijtima'an fi ishtiratil mukhalafah wa iftiraqan fi anna syadz riwayatu thiqatin aw saduqin wal munkar riwayatu dhaifin. Kata beliau, karena
keduanya, yakni asyad wal munkar, ijtima'an, bersatu, yakni memiliki persamaan dalam hal sama-sama dipersyaratkan mukhalafah. Sama-sama dipersyaratkan apa? Al-mukhalafah. 6. Dan kita katakan ini bukan sekedar dipersyaratkan mukhalafah, tapi dipersyaratkan sama-sama marjuh. Ini dua perbedaan yang kita sebutkan tadi. Persamaan yang pertama antara syad dengan al-munkar, menurut Ibnu Hajar rahimahullah adalah sama-sama dipersyaratkan adanya mukhalafah. Kemudian persamaan yang kedua antara syad dan munkar, keduanya sama-sama marjuh. Adapun perbedaannya, waftiraqan, perbedaannya fi anna syad riwayatu thiqatin aw saduq. Riwayatnya perawi thiqah atau saduq. Sementara munkar itu riwayat rawi yang dhaif. Ya, kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa qad ghafala man sawwa bainahuma wallahu taala alam. Dan ulama yang menyamakan antara syad dan munkar telah ghafil dari masalah ini. Baik. Di sini ada apa namanya? Perkara yang penting untuk ditambih berkenaan dengan asyad wal munkar ini. Baik. Pertama, kalau kita melihat istilah para a'immah, para ulama al-mutaqaddimin, maka mereka mengitlaqkan asyad, demikian pula al-munkar, ya, mereka mengitlaqkan syad dan juga al-munkar itu juga diitlaqkan untuk at-tafarrud, ya. Ya, diitlaqkan untuk apa? At-tafarrud. Jadi tidak selamanya syad maupun munkar itu apa namanya? Atau secara khusus al-munkar, afwan, al-munkar. Ya, al-munkar diitlaqkan oleh para ulama untuk tafarrud. Untuk apa? Tafarrud. Yani ketika seorang perawi dia tafarrud, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Al-Muqidhah, bahwasanya di antara itlaq kata munkar di kalangan para ulama mutaqaddimin adalah tafarrud man la yahmilu tafarrud. Ya, bersendiriannya seorang perawi yang dia belum cukup kuat bersendiri. Misalnya ada perawi yang hasan, ya, yang apa namanya, bersendirian meriwayatkan suatu hadis dan lafadz hadisnya ini mimma ta'ummu bihil balwa, atau dia betul-betul gharib mutlak di situ dan ulama menilai dia tidak cukup kuat bersendirian. Maka ini dikatakan munkar. Atau tafarrudnya rawi yang dhaif. Ketika rawi dhaif tafarrud meriwayatkan, sendirian meriwayatkan hadis tersebut dan dia dhaif. Ini juga diitlaqkan padanya apa? Al-munkar. Nah, maka ketika dikatakan persamaan antara syad dan munkar itu harus sama-sama mukhalafah, itu betul, karena memang di antara bentuk syad dan munkar itu mukhalafah. Tapi bukan berarti munkar itu hanya khusus untuk ketika terjadi mukhalafah. Ya, dikarenakan apa? Para ulama al-mutaqaddimin mengitlaqkan al-munkar juga untuk tafarrud. Untuk apa? At-tafarrud. Baik. Kemudian catatan yang kedua, pada ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa qad ghafala man sawwa bainahuma. Wa qad ghafala man sawwa bainahuma. Baik. Ini dikritik oleh apa namanya sejumlah ulama, di antaranya oleh Syekhuna Thariq Awadullah hafizahullahu taala dalam tahqiq beliau di sini. Ya, dan ini apa namanya juga merupakan apa namanya apa yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Ya, di sejumlah apa? Sejumlah ulama di mana mereka mengkritisi ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang menisbatkan perbedaan antara syad dan munkar itu sebagai suatu istilah yang baku di kalangan para ulama. Lihat kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau ketika menyebutkan syad tadi, wa hadza huwal mu'tamadu fi ta'rifi syadzi bihasabil istilah. Inilah yang mu'tamad dalam definisi syad secara istilah. Jadi seakan-akan beliau menisbatkan pembedaan antara syad dan al-munkar ini ya kepada ahlul istilah, yakni ahlul hadis dalam hal ini. Nah, dan ini dikritisi, ya. Ini apa? Dikritisi oleh para ulama. Bahwasanya sudah ma'ruf di kalangan mutaqaddimin bahwa mereka tidak membedakan antara syad dengan al-munkar. Mereka tidak membedakan antara syad dan munkar. Nah, kata Syekh Thariq hafizahullahu taala, ya, kata beliau bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, karena dalilnya, lihat dalilnya Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau menyebutkan contoh hadis menyebutkan definisi hadis syad, beliau bawakan contoh, kemudian bawakan ucapannya Abu Hatim, al-mahfudzu min hadis Ibnu Uyainah. Al-mahfudz lawannya berarti apa? Syad. Kemudian setelah itu beliau membawakan contoh hadis munkar. Setelah itu beliau menyebutkan definisi hadis munkar. Setelah itu dibawakan contohnya. Contohnya apa?
Dalilnya ucapannya Abu Hatim. Kata Abu Hatim huwa munkar. Jadi di sini terkesan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berdalil dengan ucapan Abu Hatim untuk membedakan bahwa syadz itu berbeda dengan munkar. Kenapa? Karena di contoh yang pertama, Abu Hatim mengatakan al-mahfudz min hadis Ibnu Uyainah. Al-mahfudz min hadis Abu Uyainah. Yani berarti hadisnya Hammad bin Zaid adalah apa? Syadz. Karena disebutkan mahfudz. Dan mahfudz itu pasangannya apa? Syadz. Kemudian di contoh hadis mungkar, beliau bawakan ucapan Abu Hatim yang mana sudah kita jelaskan bahwa itu adalah ucapan Abu Zur'ah bahwa apa? Ini hadisnya mungkar. Di sana dikatakan syadz, di sini dikatakan mungkar. Kira-kira apa perbedaannya? Oh, karena di sana yang menyelisih adalah Hammad bin Zaid dan dia rawi thiqah, sementara di sini yang menyelisih adalah Hubayb ibn Habib dan dia rawi yang dhaif. Oh, berarti dari sini Ibnu Hajar mengatakan berarti syadz dan mungkar itu menurut Abu Hatim berbeda. Ya. Seandainya sama, ya tentunya akan disamakan saja lafadznya. Ya, yakni di sana mungkar, di sini mungkar, atau di sana syadz, di sini syadz. Tapi ketika dibedakan, ya, dibedakan oleh Abu Hatim ataupun Abu Zur'ah di sini menunjukkan bahwa menurut Abu Hatim ataupun Abu Zur'ah, syadz dan mungkar itu dua hal yang berbeda. Jadi sengaja beliau Ibnu Hajar rahimahullah memilih contoh ini untuk menguatkan mazhab beliau. Ya, kata Syekh Thariq hafizahullah taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sengaja memilih contoh ini ya untuk menguatkan mazhab beliau ya yang membedakan antara syadz dan mungkar, di mana syadz ditakid dengan penyelisihan rawi thiqah, sementara mungkar ditakid dengan penyelisihan rawi yang dhaif. Ya. Nah, dan ini kata beliau adalah perkara yang apa namanya? Pembedaan seperti ini. Taib kalau mau dijadikan sekedar pembedaan yakni ala istilahin khasin lahu, maka tidak ada masalah. La masyaha fil istilah. Namun yang mengaburkan dari ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah kata beliau hadza huwal mu'tamad fi ta'rifis syadzi bihasabil istilah. Nah, kemudian disebutkan al-munkar, kemudian disebutkan perbedaannya. Maka seakan-akan ahlul istilah itu semuanya sepakat membedakan asyad dengan al-munkar, padahal tidak demikian. Tidak demikian. Ya. Kata beliau, kata Syekh Thariq hafizahullahu taala, al-ma'ruf 'inda ahli ilm itlaqul munkar 'ala al-khata' mahma kana al-mukhti'u thiqatan aw ghaira thiqah wa mahma kana mutafarridan bima akhta'a fihi am mukhalifan ghairahu wa anna syadza wal munkar sawa. Bahwa yang ma'ruf di kalangan ulama, yakni para ulama al-mutaqaddimin mengitlakkan kata munkar untuk semua jenis penyelisihan, semua jenis kesalahan dalam hadis. Al-munkar diitlakkan untuk semua jenis kesalahan dalam hadis, baik yang salah itu perawi yang thiqah maupun tidak thiqah, baik kesalahannya dalam bentuk dia tafarrud maupun dia dia tafarrud kemudian salah di situ ataukah dia mukhalafah, ya sama saja. Mereka para ulama mengitlakkan ya untuk kesalahan-kesalahan seperti ini, mereka mengatakannya apa? Hadisnya munkar. Dan mereka juga menyatakan bahwasanya syadz dan munkar ini ini sama. Ini sama. Jelas sampai sini? Karena itulah ya dari sini kita bisa kemudian beliau membawakan beliau menyebutkan dalam Kitabul Asl, kata beliau ini dalam syarah beliau terhadap Nuzhatun Nazar, karena di sini beliau hanya mentaklik ya. Dalam kitab asal yang dalam syarah beliau ya terhadap Nuzhatun Nazar, beliau menjelaskan atau menyebutkan contoh ucapan para ulama yang menunjukkan bahwasanya syadz dan munkar itu dua hal yang sama di kalangan para ulama al-mutaqaddimin. Karena itulah ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di akhir, wa qad ghafala man sawwa bainahuma, telah lalai orang yang menyamakan antara syadz dengan al-munkar, maka ini ucapannya fihi nadhar. Ucapan beliau ini apa? Fihi nadhar. Ya. Kenapa? Karena yang masyhur di kalangan ulama memang at-taswiyah bainahuma, menyamakan antara syadz dan munkar. Mereka menggunakan syadz untuk munkar, mereka menggunakan munkar untuk syadz. Jelas ya? Adapun dalil yang dua contoh yang dibawakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ya yang mengesankan bahwa inilah dalil beliau untuk membedakan ya, maka dijawab ya oleh Syekh Thariq hafizahullahu taala ya, beliau jawab dengan beberapa jawaban. Nah, kata beliau yang pertama bahwasanya ini hanya dari Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Ya, ini kalaupun betul memang Abu Hatim dan Abu Zur'ah menginginkan demikian, maka untuk menetapkan suatu istilah baku, apalagi dikatakan al-mu'tamad bihasabil istilah, ya mencukupkan dengan tatabbu dari kalam dua imam ini, berdalil dengan kalam dua imam ini tidak cukup. Ya.
Tidak cukup. Ya, kita harus mengumpulkan dari yang lain. Mana dalil apa ucapan-ucapan ulama yang lain? Ya, maka ini jawaban yang pertama kata beliau bahwa kalamnya Abu Hatim ataupun Abu Zur'ah di sini ya tidak cukup ya untuk dijadikan sebagai satu kaidah yang mutoridah yang kemudian dijadikan yang mu'tamad bihasab istilah untuk membedakan antara syadz dengan mungkar. Nah, kemudian jawaban yang lain yang kedua ya, kalaupun misalnya atau apa namanya? Ini pun harus dipastikan dulu bahwa Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkomentar seperti itu karena memang membedakan. Karena memang apa? Membedakan. Jelas ya? Itu dulu harus dipastikan sebenarnya. Baik. Jawaban yang kedua, kalaupun memang keduanya membedakan, maka paling tinggi dari percontohan yang dibawakan di sini oleh Ibnu Hajar, paling tinggi kita bisa mengatakan kedua dalil ini atau ucapannya Abu Hatim dan Abu Zur'ah ini paling tinggi hanya menunjukkan bahwa ini adalah istilah menurut mereka berdua. Yani setidaknya Ibnu Hajar punya salaf dalam hal ini. Beliau punya pendahulu yang membedakan antara syadz dan mungkar. Adapun dijadikan sebagai al-mu'tamad apa namanya bihasa bil istilah indal ulama, indal muhaddisin, maka ini tadi, ini masih butuh tatabbu yang lebih luas lagi. Paling tinggi dua contoh ini hanya menunjukkan bahwa keduanya membedakan. Itu pun kalau betul-betul keduanya membedakan. Nah, kemudian jawaban yang ketiga, yakni setelah ditatabu ya dari kalamnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah, ternyata ditemukan apa? Ditemukan keduanya menggunakan kata mungkar dengan makna yang lebih luas. Ya, ditemukan apa? Beliau berdua menggunakan lafaz apa hukum mungkar dengan makna yang lebih luas, yakni mencakup apa yang disebutkan tadi. Ya, tidak membatasi apa? Tidak membatasi pada mungkar itu mukhalafatu dhaif, syadz itu apa? Mukhalafatu as-siqah. Ya. Disebutkan bahwa Abu Hatim dan Abu Zur'ah sendiri qad atlaqal munkar ghaira muqayyidaini bima taqayyada bihi al-Hafidz Ibnu Hajar. Keduanya sudah menggunakan lafaz mungkar namun tidak mengkaitkan dengan doif ataupun sikoh sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar apa mengkaitkannya. Jelas ya? Taib, wallahu taala alam bisawab. Dan ada jawaban yang keempat beliau sebutkan di sini adalah kalaupun mereka mengatakan mungkar itu ini, syadz itu ini, maka itu juga paling tinggi hanya bisa difahami bahwa salah satu bentuk mungkar adalah mukhalafatul dhaif. Salah satu bentuk syadz adalah mukhalafatul thiqah. Salah satu bentuknya. Wa illa secara hakikatan mereka apa namanya ini tadakhul istilah. Tadakhul al-istilah. Yani saling apa namanya? Istilah ini tumpang tindih apa ya bahasanya? Yani diitlakkan satu sama lain. Ya, diitlakkan satu sama lain. Wallahu taala alam bisawab. Dan apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Tariq hafizahullahu taala inilah yang apa namanya masyhur di kalangan para ulama dan ini juga yang diterangkan oleh apa namanya Syekhuna Abdullah Al-Ubaid hafizahullahu taala ketika beliau menjelaskan Al-Muqidhah ya Az-Zahabi beliau juga menyatakan bahwasanya yang ma'ruf di kalangan para ulama tidak ada perbedaan antara syadz wal munkar. Tidak ada perbedaan antara syadz dan munkar dan mereka mengitlakkan syadz kepada munkar dan munkar kepada asyadz. Adapun pembedaan di sini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala ini istilah khosun bihi. Istilah dari beliau apa istilah khusus untuk Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan asyad wal munkar. Nah. Summa qala rahimahullahu taala. Sekarang pembahasan berkenaan dengan al-i'tibar, al-mutaba'ah wasyahid. Summa qala rahimahullahu taala. Wa ma taqaddama dzikruhu minal fardin nisbi. Nah, wa ma taqaddama dzikruhu minal fardin nisbi in wujida ba'da dhanni kaunihi farda qad wafaqahu ghairuhu fa huwal mutabi' bi kasril muwahhadah. Nah, pembahasan berikutnya adalah al-i'tibar, al-mutaba'ah wasyawahid. Ini pembahasan berkenaan dengan al-fardun nisbi. Apa itu al-fardun nisbi? Sudah berlalu kan al-fardun nisbi itu adalah hadis yang apa? Tafarrada bihi rawin fi ghairi asli sanad. Di mana tafarrud perawinya bukan pada asal sanad, melainkan di bawahnya. Itu fardun nisbi. Dan
ketika kita mendapati satu hadis, tentunya kan normalnya, kebanyakannya biasanya kalau kita ingin mentakhrij, mengecek satu hadis, biasanya ya modal kita itu cuma satu jalan, satu tok. Modal untuk ditakhrij itu cuma satu sanad dan satu matan. Biasanya seperti itu. Ya syukur-syukur kalau lebih ya. Tapi anggaplah kita punya modal yang paling sedikit, yaitu kita punya satu sanad dan punya matannya. Nah, maka apa hukum asal dari sanad dan matan, ataupun kalau kita bahasakan hadis gorib di depan kita ini. Hadis yang di depan kita ini apa hukum asalnya? Apakah hukum asalnya dia mutawatir, hukum asalnya masyhur, hukum asalnya aziz, hukum asalnya gorib, goribnya gorib mutlak atau gorib nisbi? Apa hukum asalnya? Kata siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hukum asal suatu hadis adalah fardun nisbi. Yani ketika kita dapatkan satu hadis, maka dugaan pertama kita terhadapnya, hipotesa awal kita adalah apa? Ini hadis masih punya jalan lain. Itu hipotesa awal kita. Yani memang fardu karena itu cuman itu yang kita dapat, cuman apa? Fardunya fardu nisbi. Fardunya fardu nisbi. Nah, maka hipotesa awal kita ini hadis memiliki jalan lain, itu awal. Nah, untuk membuktikan hipotesa kita benar atau tidak, apakah betul-betul hadis ini cuma punya jalan ini saja atau masih ada jalan yang lain, kita lakukan proses yang namanya i'tibar. I'tibar itu untuk mencari apa? Mencari mutaba'ah wa syawahid, mencari pendukung. Itu namanya apa? Al-i'tibar. Maka al-i'tibar ini proses untuk mengetahui apakah hadis yang di depan kita ini betul-betul fardul nisbi atau fardul mutlak. Ya, maka suatu hadis tidak boleh kita hukumi sebagai fardul mutlak kecuali setelah kita melalui proses i'tibar. Nah, setelah kita i'tibar, setelah kita mencari jalan-jalan hadis ini, ternyata tidak ketemu satupun jalannya, barulah kita mengatakan, oh kalau begitu hadis ini fardul mutlak atau gharibul mutlak. Maka gharibul mutlak itu adalah natijah, itu output yang lahir setelah kita melakukan i'tibar terhadap hadis yang fardun nisbi. Nah, tapi kalau ternyata setelah i'tibar kita dapati jalan-jalan pendukung, ya, pendukung dari jalan-jalan yang lain, maka pendukung ini ada dua. Ada namanya mutaba'ah dan ada namanya apa? Mutaba'ah, at-tabi dan apa? Asyahid. Ya, al-mutaba'ah atau at-tabi dan juga apa? Asyahid. Taib, qala rahimahullahu taala. Wa ma taqaddama dzikruhu minal fardin nisbi. Ya. Hadis yang telah berlalu penyebutannya yakni al-fardun nisbi. In wujida qad wafaqahu ghairuhu, kalau ditemukan ternyata ada jalan lain yang mendukungnya, ba'da dhanni kaunihi farda, setelah hipotesa awal kita apa? Dia fardu. Ya, yakni kita kira awalnya dia apa? Fardu. Makanya kita cari fardu nisbi tentunya. Kalau dia didukung oleh jalan yang lain, ada jalan lain yang mendukungnya, fahuwal mutaba'ah. Fahuwal mutabi' bikasril muwahhada. Yani dikasar ba'nya, al-mutabi'. Namanya apa? Al-mutabi. Baik, akan disebutkan nanti dua jenis dua jenis riwayat yang tuwafiqu atau yuwafiqu al-fardun nisbi ini. Ya. Ada dua jenis pendukung yang menguatkan ataupun yang mendukung fardun nisbi ini. Ada namanya al-mutabi dan ada namanya asyahid. Nah, sekarang beliau menjelaskan dulu apa itu al-mutabi dan apa itu asyahid. Taib. Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam mendefinisikan asyahid dan al-mutabi. Al-mutabi dan asyahid. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Setelah sebelumnya tentunya mereka sepakat bahwasanya asyahid dan al-mutabi ini dua-duanya pendukung terhadap hadis yang fardun nisbi itu. Apa perbedaannya? Atau ada apa perbedaan antara al-syahid dengan al-mutabi? Ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama ya mengatakan bahwa perbedaannya adalah dari sisi lafaz hadis. Dari sisi apa? Lafaz hadis tersebut. Dari sisi teks hadisnya. Kalau yang mendukung ini, kalau riwayat yang mendukung ini sama persis lafaznya dengan hadis yang kita takhrij ini, yang kita ini sama persis lafadznya, maka yang mendukung ini yang sama persis lafadznya dikatakan al-mutabi. Ya. Kenapa dikatakan al-mutabi? Karena lafadznya persis sama. Ya. Kapan lafadznya persis sama, maka dia dinamakan al-mutabi. Ya, terserah mau sahabatnya sama
atau sahabatnya berbeda, yang penting lafadznya persis sama, maka dinamakan al-mutabi. Dinamakan apa? Al-mutabi. Tapi kalau misalnya lafadznya berbeda, namun semakna, masih semakna, cuman lafadznya berbeda, ya, maka dinamakan asyahid. Ya, mau sahabatnya sama, mau sahabatnya berbeda dengan hadis yang kita takhrij ini, mau sahabatnya sama, mau sahabatnya berbeda, pokoknya lafadznya tidak sama, cuman maknanya yang sama, maka dinamakan apa? Asyahid. Maka pendapat yang pertama ini menjadikan lafadz sebagai iktibar at-tafriq, sebagai timbangan pembeda. Lafadz, kalau lafadznya sama persis dinamakan mutabi, kalau lafadznya tidak sama namun maknanya sama dinamakan syahid. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang mereka jadikan sebagai itibar at-tafriq, yang mereka jadikan sebagai timbangan pembeda antara keduanya adalah dalam masalah sahabiyul hadis. Dalam masalah apa? Sahabat hadisnya. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut? Mereka tidak memandang lafadznya, yang mereka pandang sahabatnya. Kalau pendukung dari jalan lain tersebut sama sahabatnya dengan sahabat hadis yang kita takhrij, sama sahabatnya, maka pendukung ini dinamakan mutabi. Kenapa mutabi? Karena sahabatnya sama. Terlepas dari lafadznya itu persis sama atau semakna, tidak dipandang itu. Mau lafadznya sama ataukah cuma semakna, intinya sahabatnya sama maka dia mutabi. Sementara kalau dari sahabat yang berbeda, maka mereka namakan apa? Syahid. Kalau sahabatnya berbeda, mereka namakan apa? Syahid. Mau lafadznya persis sama, mau semakna saja, lafadznya beda tapi semakna, intinya kalau sahabat yang berbeda, mereka namakan apa? Syahid. Jelas ya? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini perlu kita kasih gambaran dulu mengenai perbedaan antara syahid dengan mutaba untuk memahami apa yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kita lihat kata beliau. Baik. Wal mutaba ala maratib. Nah, sekarang beliau akan membahas al-mutabi dulu. Al-mutabi terlebih dahulu. Kata beliau al-mutaba'ah, ya, mutabi itu ada dua jenis. Ada mutaba'ah tammah, ada mutaba'ah qasirah. Ada mutabi tam dan ada mutabi qasir. Kata beliau ada dua tingkatan, ada mutaba'ah tammah dan ada mutaba'ah al-qasirah. In hasalat lirrawi nafsihi fahiyat tammah wa in hasalat li syaikhihi faman fawqahu fahiyal qasirah. Kalau mutabaahnya untuk si perawi itu sendiri, maka dinamakan mutabaah tammah. Tapi kalau mutabaahnya untuk gurunya si perawi atau guru-guru di atasnya, maka dinamakan mutabaah qasirah. Mutabaah qasirah. Ala kulli hal, nanti kita akan perjelas lewat contoh. Ala kulli hal, mau mutabaah tammah ataupun mutabaah qasirah, dua-duanya apa? Yustafadu minhat taqwiyah. Dua-duanya memberikan taqwiyah, dukungan untuk menguatkan. Ya, dua-duanya memberikan dukungan untuk menguatkan. Contoh, misalul mutabah, ma rawahu Syafi'i. Perhatikan sanadnya, ma rawahu Syafi'i fil ummi an Maliki. An Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar. Ini termasuk hadis yang termasuk as-sahul asanid. Ya, Malik dari Ibnu Dinar dari Ibnu Umar. 6. Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Apalagi meriwayatkan darinya Syafi'i rahimahullahu taala. 6. Dan Syafi'i meriwayatkan darinya Imam Ahmad. Termasuk musalsal bil a'immah. Kata beliau, contohnya Syafi'i meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Dinar, dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, perhatikan, asy-syahru tis'un wa ishrun. Bulan itu 29 hari. Fala tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu. Jangan kamu puasa sampai lihat hilal Ramadan dan jangan berlebaran sampai kalian lihat hilal Syawal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau hilal tidak terlihat karena mendung atau karena tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Baik, kata beliau, fa hadzal hadits bi hadzal lafzi. Hadis ini dengan lafaz seperti ini, dhanna qaumun anna Syafi'i tafarrada bihi an Malik. Ada sebagian orang yang berpikir, yakni hipotesa awalnya dia berpikir bahwa Syafi'i tafarrud dari Imam Malik. Maka ini hukum awal kita adalah apa? Ini tafarrud nisbi, gharib nisbi dari Imam Syafi'i. Dia tafarrud dari Imam Malik. Dan tafarrudnya Syafi'i dari Imam Malik bukan di aslus sanad, maka ini fardun nisbi. Kata beliau fa'adduhu min gharaibihi.
maka mereka menganggap apa? Mengkategorikan hadis ini termasuk dari gharaibnya Imam Syafi'i. Termasuk dari gharaibnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Li'anna ashaba Malikin rawahu anhu bihadzal isnad bilafzi fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Karena semua atau murid-muridnya Imam Malik yang lain meriwayatkan dari Imam Malik tapi dengan lafaz fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Ya, kalau apa namanya? Tersembunyi dari kalian mendung ya, hilal tersembunyi dari kalian faqdurulah. Ya, faqdurulah. Ya, tentunya beda antara fa'akmilul iddata salatin dengan faqdurulah, melahirkan konsekuensi yang berbeda. Ya, yaitu ketika hilal tidak terlihat, ya, tertutup oleh awan di apa namanya? Hari ke berapa? 29 atau ketika masuk malam ke-30. Orang ru'yat hilal ternyata tidak kelihatan, tertutup awan. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mazhab beliau adalah apa? Menggenapkan 30 hari. Berdalilkan dengan hadis ini, fa'akmilul iddata salasin. Sementara dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, faqdiru yakni dipersempit, yakni besoknya hari itu digenapkan apa? Dijadikan sebagai bulan Ramadan. Dihitung sebagai bulan baru sudah. Kenapa? Fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Iya. Yani faqduru lahu yani dipersempit. Ya, dipersempit yakni bulan besoknya sudah masuk bulan Ramadan atau bulan baru. Ya, malam itu sudah masuk apa bulan yang baru. Maka ini melahirkan apa? Melahirkan perbedaan hukum. Nah, di mana ashabnya Imam Malik semua meriwayatkan dari Imam Malik dengan lafaz fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Ini lafaznya. Nah, Imam Syafi'i sendirian ya, yang diduga bersendirian menggunakan lafaz fa akmilul iddata salatin. Maka ini bila syak melahirkan faedah hukum, petikan hukum yang berbeda dan dianggap ini termasuk gharaibnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun, kata beliau, kata Ibnu Hajar rahimahullah, lakin wajadna li Syafi'i mutabi'an. Ya, kami temukan ya, Syafi'i rahimahullah ternyata punya mutaba'ah. Mutaba'ah apa? Ya, disebutkan mutaba'ah tamma dulu. Wa huwa Abdullah ibn Maslam al-Qanabi. Kadzalika akhrajahu al-Bukhari anhu an Malik. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah ibn Qanab al-Qanabi, ini termasuk rawi al-Muwatta ya, al-Qanabi yang merupakan sandarannya Abu Daud dalam meriwayatkan dari al-Muwatta ini. Meriwayatkan al-Muwatta dari Imam Malik, sandarannya Abu Daud pada Abdullah bin Maslamah ibn Qanab al-Qanabi ini. 6. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah al-Qanabi dari Imam Malik ya, dari Imam Malik dengan sanad yang sama dengan lafaz seperti lafaznya Imam Syafi'i, yakni fa akmilul iddata salasin. Maka di sini Asy-Syafi'i didukung oleh siapa? Abdullah bin Maslamah. Ya, Abdullah bin Maslamah. Wa hadhihi mutaba'atun tamma. Ini namanya mutaba'ah tamma. Kenapa mutaba'ah tamma? Karena posisi Abdullah bin Maslamah itu sejajar dengan Imam Syafi'i. Sehingga dia apa? Apa tadi mutaba'ah tamma? In hasalat lirawi nafsihi. Yani mutaba'ahnya untuk dia. Ya, sejajar dengan dirinya. Sebenarnya kalau ini mungkin definisinya Ibnu Hajar agak ini butuh dibahas, butuh dijelaskan lebih lanjut. Simpelnya mimbabit takrib, kalau kita katakan mutaba'ah tamma itu adalah kalau dia dan mutaba'ahnya itu sama gurunya, itu mutaba'ah tamma. Simpelnya seperti itu saja. Kalau dia dengan mutaba'ahnya itu ya sama gurunya, maka itu kalau perawi yang dikira bersendirian ini ya, kemudian datang pendukungnya, datang pendukung dari jalan lain. Nah, kalau dia dan pendukungnya ini gurunya sama, maka dinamakan dia mutaba'ah tammah. Tapi kalau gurunya tidak sama, dinamakan mutaba'ah qasirah. Simpelnya seperti itu saja. Jadi mutaba'ah tammah kalau antara si perawi yang diduga bersendirian dengan pendukungnya itu gurunya sama, di dalam sanad itu gurunya sama, maka dia mutaba'ah tammah. Tapi kalau di sanad itu gurunya berbeda, yang ketemunya di atas, maka dinamakan apa? Mutaba'ah qasirah. Itu simpelnya. Maka di sini lihat Abdullah bin Maslamah mutaba'ah tamma bagi Imam Syafi'i. Kenapa? Karena keduanya meriwayatkan dari guru yang sama yaitu Malik. Jelas ya? Kemudian wa wajadna lahu aidan mutaba'atan qasirah. Kemudian ada juga mutaba'ah qasirah bagi Imam Syafi'i. Ya, fi sahih Ibnu Khuzaimah min riwayati Asim ibn Muhammad an abihi Muhammad ibn Zaid an jaddihi Abdullah ibn Umar. Dengan bilafat fakammilu salasin. Dengan lafaz apa? Fakammilu salatin. Iya. Kata beliau, riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalan Asim ibn Muhammad, dari ayahnya Muhammad ibn Zaid, dari kakeknya Abdullah bin Umar. Ya, dari kakeknya yakni Muhammad ibn Zaid bin Abdullah bin Umar.
Maka perhatikan di sini yang sejajar dengan Imam Syafi'i, ya, yang sejajar dengan yang mutabah bagi Imam Syafi'i adalah Asim ibn Muhammad. Apakah Asim bin Muhammad dengan Asy-Syafi'i sama gurunya? Nah, berbeda. Asy-Syafi'i di sanad gurunya Imam Malik. Asim bin Muhammad gurunya di sanad adalah Muhammad bin Zaid, bapaknya sendiri. Maka ini namanya mutabah qasirah karena gurunya berbeda. Tapi dia mutabah kepada Imam Syafi'i, cuma namanya apa? Mutabah qasirah. Kenapa dijadikan mutabah bagi Imam Syafi'i? Karena lafadznya semakna. Perhatikan, lafadznya semakna. Fakammilu salasin. Tidak persis sama. Lafadznya Syafi'i fa'akmilul iddata salasin. Dalam lafadznya siapa? Lafadznya Asim bin Muhammad fakammilu salasin. Jadi maknanya sama, tapi lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Ya. Namun berhubung sahabatnya sama, yakni sahabatnya Ibnu Umar, maka Ibnu Hajar mengatakan apa? Ini namanya mutabah. Ini sudah menunjukkan bahwa pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tadi yang membedakan antara perbedaan antara syahid dengan dengan mutabi. Yaitu apa? Pendapat yang kedua yang membedakannya dari sudut pandang sama tidaknya sahabat tanpa memandang lafadznya sama atau semakna. Jelas ya? Lihat di sini antara Asim bin Muhammad dengan lafadz Asim bin Muhammad dengan lafadznya Syafi'i tidak selafadz tapi semakna. Syafi'i menggunakan lafadz fa'akmilul iddata salasin, sementara Asim bin Muhammad dengan lafadz fakammilu, berarti semakna. Tapi kenapa Ibnu Hajar mengatakan ini mutabi bukan syahid? Dikarenakan sahabatnya sama, yaitu Abdullah bin Umar. Jelas ya? Kemudian wa fi sahih Muslim min riwayati Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an Ibnu Umar bi lafadz faqduru salatin. Ini juga mutabah qasirah yang kedua bagi Imam Syafi'i, yakni riwayatnya Ubaidillah bin Umar al-Umari. Ubaidillah bin Umar al-Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar. Di mana Ubaidillah bin Umar adalah mutabah bagi Imam Syafi'i, ya. Tapi mutabahnya qasirah. Kenapa? Gurunya berbeda. Ya, Syafi'i gurunya Imam Malik, mengambil dari Imam Malik di sanadnya, sementara Ubaidillah bin Umar mengambil dari Nafi. Jadi gurunya berbeda, maka ini mutabah qasirah. Kenapa dinamakan mutabah? Karena sahabatnya sama, yakni Ibnu Umar, walaupun lafadznya berbeda. Faqduru salatin. Sementara Syafi'i fa'akmilul iddata salatin. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Maka ini mutaba'ah bagi Imam Syafi'i, ada mutaba'ah tammah oleh Al-Qanabi dan ada mutaba'ah qasirah oleh Asim bin Muhammad dan Ubaidillah bin Umar al-Umari. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala, wa laqtisara fi hadhihi al-mutaba'ah sawa'un kanat tammatan am qasirah 'ala al-lafzi, bal law ja'at bil ma'na kafa lakinnaha mukhtassatun bikauniha min riwayati dzalika as-sahabi. Perhatikan kata beliau, dan mutabah itu tidak terbatas pada pada lafaz saja. Ya. Bal lau ja'at bil ma'na, bahkan walaupun semakna tidak ada masalah. Kafa, itu sudah cukup dianggap sebagai mutabah. Ya. Mau tamma, mau qasirah, pokoknya walaupun semakna itu dianggap mutabah. Kafa, itu sudah cukup dianggap mutabah. Ya, lakinnaha mukhtassatun bikauniha min riwayati dzalika sahabi. Hanya saja ya, mutabah itu dikhususkan untuk ketika datang dari riwayat sahabat yang sama. Walaupun semakna, tidak persis sama lafadznya tapi semakna, tidak ada masalah. Yang penting dari sahabat yang sama. Itu namanya mutabah. Kemudian ditemukan juga syahid bagi Imam Syafi'i. Bukan cuma mutabah tapi syahid. Apa itu syahid tadi? Syahid itu kalau sahabatnya berbeda. Ini berdasarkan pendapat yang kedua dan itu yang dipilih oleh Imam Syafi'i oleh Ibnu Hajar di sini. Yani kalau pendukung itu sahabatnya berbeda, maka dia dinamakan syahid. Mau lafadznya sama, mau lafadznya berbeda, terserah. Yang penting dari sahabat yang berbeda itu dinamakan syahid. Kata beliau, wa in wujida matnun yurwa min hadithi sahabiyyin akhar yushbihuhu fil lafzi wal ma'na au fil ma'na faqat fahuwa syahid. Kata beliau, kalau diriwayatkan matan hadis tersebut, diriwayatkan dari hadis sahabat yang lain, berbeda sahabatnya, yushbihuhu, yang mirip dengannya, baik mirip dalam hal lafaz dan makna atau mirip dalam makna saja, maka namanya Asyahid. Taib, ini perbedaan antara asyahid dengan al-mutabi. Misaluhu fil hadits alladzi qaddamnahu. Contohnya, masih melanjutkan lafadznya Syafi'i rahimahullah, ma rawahun Nasa'iyu min riwayati Muhammad ibn Hunain an Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara misla hadits Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar sawa. Ya. Jadi sekarang datang dari riwayatnya Muhammad bin Hunain dari Ibnu Abbas. Taib, beda.
Haditsnya Syafi'i dari riwayatnya Ibnu Umar. Sementara di sini dari haditsnya Ibnu Umar. Bagaimana dengan lafadznya? Lafadznya juga beda dengan lafadznya Syafi'i. Dia samanya persis dengan lafadznya siapa? Abdullah bin Dinar di atas tadi dalam riwayat Imam Muslim. Afwan, uh, Abdullah bin Dinar lafadznya siapa? Dari Imam Syafi'i ya. Persis sama seperti lafadznya Abdullah bin Dinar. Jadi di sini lafadznya persis sama seperti lafadznya Imam Syafi'i. Lafadznya persis sama seperti lafadz yang diriwayatkan oleh Syafi'i dari Malik dari Ibnu Dinar. Dari Ibnu Dinar. Namun berhubung ini dari Ibnu Abbas, maka dinamakan dia syahid, bukan mutabi. Jelas ya? Kata beliau, fahada bil lafzi. Ini kesamaan dari sisi lafadz. Sama dengan lafadznya Imam Syafi'i. Wa amma bil makna, adapun kesamaan dari sisi makna saja, walaupun lafadznya berbeda, fahuwa ma rawahul Bukhari min riwayat Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah bil lafzi fa in gummiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Ya. Yaitu riwayat Al-Bukhari dari riwayat Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah dengan lafaz kalau dihalangi oleh awan hilalnya fa akmilu iddata sya'bana 30. Perhatikan lafaznya Syafi'i tadi Abdullah bin Dinar fa akmilul iddata 30. Di sini fa akmilu iddata sya'ban disebutkan tambahan Sya'ban. Maka di sini lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Ya. Namun tatkala sahabatnya berbeda, yakni dari Ibnu Abbas kali ini, maka dinamakan apa? Syahid. Kata beliau, wa khassa qaumun al-mutaba'ah. Ya, ini selesai ya. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam pembedaan antara perbedaan antara apa? Mutabi' dengan asyahid. Nah, kemudian beliau menyebutkan pendapat yang kedua. Yang kita sebutkan tadi sebagai pendapat yang pertama, yaitu yang membedakan antara syahid dengan mutabah dari sudut pandang sama tidaknya lafadznya. Kalau lafadznya sama, berarti apa? Mutabi. Kalau walaupun dari sahabat yang sama ataupun berbeda, tidak dilihat sahabatnya, yang dilihat lafadznya. Kalau lafadznya persis sama, maka dia mutabi. Kalau lafadznya cuma semakna, maka syahid. Nah, ini pendapat yang kedua. Ini disyaratkan pendapat ini oleh Ibnu Hajar. Kata beliau, wa khassa qaumun al-mutaba'a bima hasala bil lafzi, sawa'un kana min riwayati dzalika sahabi am la, wasyahidu bima hasala bil ma'na kadzalik. Kata beliau, ada sebagian ulama, sebagian kaum yang mengkhususkan mutaba itu kalau sama persis lafadznya. Sawa'un, baik dari sahabat yang sama maupun berbeda, itu enggak dipandang. Sementara syahid bima hasala bil makna, ya, syahid itu kalau maknanya sama, ya, lafadznya berbeda tapi maknanya sama, dinamakan syahid. Terserah sahabatnya sama atau berbeda. Jelas ya? 6. Ini pendapat yang kedua. 6. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini membawakan pendapat yang ketiga, waqad tutlaqul mutaba'atu ala syahid wa bil aks, atau mungkin bukan pendapat yang ketiga, mungkin hanya mimbab istilah, ya, pengitlakan istilah, yaitu apa? Para ulama mengitlakkan syahid untuk apa? Mutaba untuk syahid wabil aks, dan juga terkadang mengitlakkan syahid untuk mutabah. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, wal amru fihi sahal, yakni la masyaha fil istilah, tidak ada masalah ya dalam masalah ini. Yani konsekuensinya kan tidak signifikan kan? Maksudnya terserah mau dinamakan syahid, mau dinamakan mutabi. Intinya apa? Dia mendukung, menguatkan, dan itu yang penting. Itu yang berhubungan dengan inti dari mustalahul hadis, yaitu mencari penguat. Ya, adapun masalah apa namanya itu sahal. Al-amru fihi sahal, kata beliau rahimahullahu taala. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala, wa'lam anna tatabbu at-turuqi minal jawami'i wal masanidi wal ajza'i lidzalikal hadithi alladhi yudhannu annahu fardun liyu'lama hal lahu mutabi'un am la huwa al-i'tibar. Kemudian ketahuilah bahwasanya menelusuri jalan-jalan suatu hadis dari kutubul jawami atau kutub al-masanid, musnad atau ajza, ya, menelusuri jalan-jalannya, ya, menelusuri jalan-jalan suatu hadis yang disangka fardu, ya, sehingga bisa diketahui apakah dia ada mutabi atau tidak, ya, penelusuran ini dinamakan al-i'tibar. Penelusuran ini dinamakan apa? Al-i'tibar, atau yang biasa kita kenal dengan istilah yang lebih familiar, takhrij, ya. Walaupun takhrij itu, ya, di kalangan para ulama, takhrij itu diitlakkan untuk bukan sekedar untuk mengumpulkan jalan saja, tapi takhrij itu disertai dengan hukum. Kalau ada seorang yang cuma mengumpulkan jalan-jalan saja namun tidak memberikan hukum, itu tidak dinamakan takhrij, tapi dikatakan istikhraj.
Ya walaupun sekali lagi ini istilah yang sahal, ya, kadang mereka itlaqkan juga takhrij walaupun tanpa hukum, tapi biasanya istilah yang masyhurnya takhrij itu adalah penelusuran, pengumpulan jalan disertai dengan hukum. Adapun kalau sekedar mengumpulkan jalan-jalan tapi tidak dihukumi, ya maka ada ulama juga yang menamakannya takhrij dan ada yang mengatakan apa istikhraj atau yang dikatakan di sini dengan nama i'tibar. Karena itulah kata beliau, wa qaulu Ibnu Shalah dalam mukaddimahnya, ma'rifatul i'tibar wal mutaba'at wasyawahid qad yuhimu anna al-i'tibar qasimun lahuma wa laysa kadzalik bal huwa hay'atut tawassuli ilaihima. Karena itulah ketika Ibnu Hajar rahimahullah memberikan judul bab pada kitabnya Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis, beliau berikan judul bab Ma'rifatul i'tibar wal mutaba'at wasyawahid. Ini kata beliau mengesankan seakan-akan i'tibar itu adalah apa namanya pembagian atau jenis yang sama seperti mutaba wa syawahid, yakni pembagian. Jadi apa namanya seakan-akan hadis terbagi jadi tiga, itibar, mutaba dengan syawahid dari sisi muafaqah tidaknya. Kata beliau walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Itibar itu adalah hay'atut tawassul ilaihima. Itibar itu adalah cara untuk mencapai mutaba wa syawahid. Oleh Ibnu Hajar, sayangnya beliau tidak mengatofkan mutaba wa syawahid kepada itbar. Ya, seharusnya dikatakan saja apa? Ma'rifatul mutaba wa syawahid. Begitu saja. Ya. Nah, adapun menggandengkan itibar, mutaba wa syawahid, seakan-akan itibar itu sama seperti mutaba wa syawahid, padahal tidak. Padahal mutaba dan syawahid itu adalah output dari apa? Dari itibar. Nah, Allah taala alam bisawab. Walillahil hamd, intahina mim mabhas taib akhadna fi hadad dars mabhasain. Ada dua pembahasan yang kita ambil. Yang pertama syadz syadz dan mungkar, kemudian yang kedua berkenaan dengan al-mutabaah wasyahid. Naam, Allahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.